Pada tahun 385, Paus Santo Siricius mengeluarkan sebuah dekret kepada Himerius. Dokumen ini sering disebut sebagai sepucuk surat kepada Himerius. Namun dokumen ini sebetulnya adalah sebuah dekret otoritatif, yang di dalamnya Paus Santo Siricius menggunakan otoritas apostoliknya, mempermaklumkan undang-undang, dan mendeklarasikan bahwa dekretnya harus diedarkan kepada semua uskup gereja Katolik, dan harus mereka taati. Maka dokumen ini adalah sebuah akta otoritatif dari tahta suci. Dekret Paus Santo Siricius kepada Himerius kenyataannya adalah dekret kepausan tertua yang tetap terjaga utuh. Tentunya ada dekret-dekret kepausan sebelum masa Santo Siricius, dan Santo Siricius bahkan membuat rujukan kepada dekret-dekret tersebut. Namun dekret Sri Paus ini adalah dekret tertua yang terjaga secara utuh. Di dalam dekret itu, Paus Santo Siricius membuat pernyataan-pernyataan yang mengejutkan tentang perlunya pembaptisan bayi dan pembaptisan orang dewasa. Ia juga secara eksplisit sama sekali menolak konsep pembaptisan keinginan atau baptis rindu. Kalau kita mencermati teks bahasa Latin dokumen itu, kita mendapat bukti yang pasti bahwa Paus Santo Siricius dan ajaran gereja Katolik menentang gagasan pembaptisan keinginan. Berikut yang dikatakannya, tanda kutip, maka sebagaimana yang kami katakan, bahwa penunaian ibadat Paskah Suci sama sekali tidak boleh dikurangi, kami juga berkata bahwa kepada bayi-bayi yang belum bisa berbicara oleh karena usia mereka, atau kepada mereka yang dalam keadaan darurat apapun akan memerlukan aliran pembaptisan suci, kami menghendaki agar pertolongan dibawakan dengan segala ketangkasan. Sebab jiwa-jiwa kita akan terjurus kepada kebinasaan, seandainya mata air yang menyelamatkan itu ditolak bagi mereka yang menginginkannya, dan tiap-tiap dari mereka yang meninggalkan dunia ini kehilangan baik kerajaan maupun kehidupan. Barang siapa jatuh ke dalam bahaya karamnya kapal, serbuan musuh, ketidakpastian akibat pengepungan, atau keputusasaan akibat penyakit jasmaniah apapun, dan mengemis supaya dilegakan dengan satu-satunya pertolongan iman, biarkanlah mereka memperoleh pahala-pahala kelahiran kembali yang amat didambakan itu pada saat yang sama mereka mengemis pertolongan tersebut. Cukup sudah kesalahan yang lalu dalam perkara ini. Namun sekarang, hendaknya semua imam memelihara kaidah yang telah disebutkan itu. Jikalau mereka tidak ingin terenggut dari kekukuhan batu karang apostolik yang di atasnya Kristus mendirikan gereja universalnya. Kutip tutup. Kata-kata Sri Paus ini sangat jelas. Ia sama sekali menolak gagasan pembaptisan keinginan. Sri Paus memulai dengan berbicara tentang suatu disiplin, yaitu menyelenggarakan pembaptisan konvert orang dewasa pada masa Paskah. Masa Paskah adalah masa perayaan kebangkitan. Pembaptisan merupakan kebangkitan dari keadaan pengutukan ke dalam hidup baru dalam Kristus. Lihatlah Kolose 2 ayat 12, Roma 6 ayat 3-4, dan lain-lain. Itulah sebabnya pada waktu itu timbul satu kebiasaan untuk menyelenggarakan pembaptisan konvert orang dewasa pada masa Paskah. Setelah para katekumen yang belum dibaptis melalui masa ujian dan pengajaran sebagai persiapan menjalani kehidupan Kristiani. Seperti yang dibuktikan dengan jelas oleh dekret ini dan dekret-dekret lainnya, kebiasaan menunda pembaptisan orang dewasa sampai masa Paskah tidak bertentangan dengan posisi dan ajaran gereja yang infalibel, bahwa semua orang yang mempersiapkan diri untuk dibaptis memang akan binasa jika mereka meninggal sebelum dibaptis. Tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa pembaptisan, seperti yang dinyatakan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 5 dan diajarkan gereja secara infalibel. Allah bisa dan memang akan menjaga jiwa-jiwa yang berkehendak baik dan tulus supaya tetap hidup sampai dibaptis. Ialah yang memegang kendali. Praktik membaptis konvert dewasa pada masa Paskah dan kebiasaan katekumenat yang diperpanjang merupakan suatu disiplin pada zaman itu. Praktik dan kebiasaan itu bukanlah suatu kewajiban dari tradisi apostolik, seperti yang kita lihat pada Kisah Para Rasul bab 8. Di dalam bab itu kita melihat bahwa Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia setelah berdiskusi dengan amat singkat tentang dasar-dasar iman Kristiani. Jadi, ketika menyatakan bahwa penunaian ibadat Paskah Suci harus dilanjutkan, Santo Siricius menambahkan bahwa jika para katekumen yang belum dibaptis ini mendapati diri mereka dalam keadaan darurat macam apapun, mereka harus dibaptis dengan segala ketangkasan, yang berarti secepatnya atau dengan segera. Ia kemudian menjelaskan alasannya menitik beratkan poin ini.
Sri Paus menyatakan bahwa mereka harus cepat-cepat dibaptis sesegera mungkin kalau berada dalam keadaan darurat macam apapun. Tanda kutip, sebab jiwa-jiwa kita akan terjurus kepada kebinasaan. Seandainya mata air yang menyelamatkan itu ditolak bagi mereka yang menginginkannya, dan tiap-tiap dari mereka yang meninggalkan dunia ini kehilangan baik kerajaan maupun kehidupan. Kutip tutup. Pernyataannya itu tentunya sama sekali menolak konsep pembaptisan keinginan. Sri Paus mengajarkan bahwa semua orang yang menginginkan pembaptisan air tetapi mati tanpa menerimanya tidak akan selamat. Siricius adalah seorang bapa gereja. Ia seorang santo. Dan yang paling penting untuk perkara yang satu ini, ia seorang paus. Ia memegang otoritas Santo Petrus dan para penerusnya yang sah. Dekret Sri Paus ini membuktikan secara pasti bahwa gereja perdana menolak gagasan pembaptisan keinginan. Meskipun makna dekretnya ini sangat jelas, beberapa pendukung pembaptisan keinginan yang keras kepala begitu tidak jujurnya, sehingga mereka benar-benar akan mengklaim bahwa dekret Sri Paus ini tidak bertentangan dengan pembaptisan keinginan. Menakjubkan. Banyak dari mereka bahkan dengan lancang mengklaim bahwa tidak ada bapa, santo, atau paus yang menolak gagasan pembaptisan keinginan. Pernyataan mereka itu tentunya sama sekali omong kosong dan sepenuhnya dusta yang dihancurkan oleh fakta-faktanya. Dekret Siricius sendiri serta banyak poin lainnya yang dapat kami kemukakan membuktikan bahwa gereja perdana menolak pembaptisan keinginan. Sungguh mencengangkan ketidakjujuran dan misrepresentasi yang tercela yang secara berkala diperlihatkan oleh para pendukung pembaptisan keinginan. Untuk memperkuat bukti bahwa dekret Paus Santo Siricius menolak pembaptisan keinginan, mari kita mencermati perkataannya dengan lebih saksama. Pada versi Latin dekret itu, kita menemukan kata desiderantibus. Kata itu adalah partisip masa kini jamak dalam bentuk datif dari kata kerja desidero. Saya menginginkan atau menghendaki. Di sini, desiderantibus secara harfiah berarti bagi mereka yang menginginkan. Maka dari itu, dekret ini berbicara secara langsung tentang para katekumen yang belum dibaptis yang menginginkan pembaptisan air. Dalam kalimat tersebut kita juga menemukan kata-kata berikut, negato, fonte, salutari. Itu adalah ablatif absolut, yaitu frasa yang umumnya terdiri dari kata benda dan partisip yang memodifikasi dalam kasus ablatif. Di sini, kata bendanya adalah fonte, yang berasal dari kata fons, yang berarti air mancur, mata air, atau bejana dalam pembaptisan. Kata itu mengacu kepada mata air pembaptisan. Kata salutari, yang berarti menyelamatkan, adalah kata sifat yang menyertai fonte dalam kalimat ini. Fonte salutari berarti dengan mata air yang menyelamatkan. Kata negato adalah partisip perfect pasif yang berasal dari kata kerja nego, yang berarti saya menyangkal atau menolak. Kata negato di sini merupakan partisip perfect pasif dalam kasus ablatif, yang berarti telah ditolak. Jadi, makna harfiah dari ablatif absolut negato fonte salutari adalah dengan mata air yang menyelamatkan yang telah ditolak, atau yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih lancar menjadi seandainya mata air yang menyelamatkan itu ditolak. Ditolak bagi siapa? Sri Paus berkata, desiderantibus, bagi mereka yang menginginkannya. Jadi, dekret ini secara langsung membahas kasus-kasus ditolaknya sakramen pembaptisan bagi mereka yang menginginkannya. Di dalam paragraf-paragraf ini, Sri Paus kenyataannya menggunakan banyak kata kerja untuk menggambarkan situasi saat orang akan meminta atau bahkan mengemis supaya dibaptis. Namun mereka semua akan binasa jika mereka tidak mendapatkannya, seturut ajaran Sri Paus. Faktanya, kalau seseorang berkehendak baik, Allah akan menjaga orang itu tetap hidup sampai menerima pembaptisan. Dia Allah yang baik, Maha Kuasa dan adil. Namun dekret Sri Paus dan ajaran gereja menegaskan bahwa tidak seorang pun diselamatkan tanpa pembaptisan air. Dan ajaran ini juga berlaku bahkan kepada mereka yang menginginkannya. Dalam konteks ini, Sri Paus juga berbicara tentang bagaimana orang-orang yang menginginkan pembaptisan air mungkin mengalami bahaya karamnya kapal, serbuan musuh, penyakit, atau apapun juga. Bisa saja peristiwa yang tiba-tiba dan tak terduga menimpa mereka. Sri Paus merujuk kepada segala jenis keadaan darurat. Namun apa yang dikatakannya
tentang nasib orang-orang dalam situasi seperti itu yang menginginkan pembaptisan tetapi mati tanpa menerimanya. Ia mengajarkan bahwa mereka semua akan kehilangan kerajaan dan kehidupan jika mereka meninggalkan dunia ini tanpa pembaptisan air. Sri Paus menggunakan kata unusquisque yang berarti masing-masing dari mereka atau tiap-tiap dari mereka untuk menekankan fakta bahwa tidak ada pengecualian dalam hal ini. Jika Anda tidak dapat melihat bahwa pernyataannya ini sepenuhnya menolak pembaptisan keinginan sama sekali, maka Anda hanyalah seorang pendusta. Dokumen ini juga merupakan dekret Paus dan Santo dari Gereja Perdana, yang di dalamnya ia menggunakan otoritas tertingginya dan memberlakukan dekretnya kepada Gereja Universal. Dalam paragraf berikutnya, Sri Paus menekankan bahwa pembaptisan air adalah satu-satunya pertolongan bagi mereka, satu-satunya cara untuk diselamatkan, baik bagi mereka yang masih bayi, maupun bagi mereka yang menginginkan pembaptisan dan berada dalam bahaya, kecelakaan, dan lain-lain. Sri Paus menyebut pembaptisan air sebagai unico credulitatis auxilio, yaitu satu-satunya pertolongan iman atau kepercayaan. Credulitatis, yang berarti iman atau kepercayaan, adalah bentuk genitif dari credulitas, yang berarti iman atau kepercayaan. Maka menurut ajaran Sri Paus, menerima sakramen pembaptisan adalah satu-satunya pertolongan iman. Menerima sakramen pembaptisan adalah syarat pertama dan satu-satunya cara untuk diselamatkan melalui iman seperti yang juga diajarkan oleh kitab suci. Tidak ada yang namanya iman atau kepercayaan, suatu kredulitas yang dapat membawa seseorang kepada keselamatan tanpa pembaptisan air. Pembaptisan air adalah satu-satunya cara seseorang menerima iman sejati yang menyelamatkan. Itulah alasan gereja juga telah mengajarkan bahwa hanya mereka yang telah menerima sakramen pembaptisan yang merupakan bagian dari para umat beriman. Kata unico auxilio ada dalam bentuk ablatif. Kata-kata ini adalah bentuk ablatif dengan makna satu cara yang berhubungan dengan kata subvenire, yaitu dilegakan. Sri Paus berkata bahwa mereka yang pada keadaan darurat apapun mengemis sakramen pembaptisan harus dilegakan unico auxilio dengan satu-satunya pertolongan credulitatis, iman. Menerima sakramen pembaptisan adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk diselamatkan. Kata unico yang merupakan suatu bentuk dari unicus berarti unik, satu-satunya, tiada tara, tak tertandingi. Tidak mungkin ada alternatif yang lain. Tidak ada jenis pembaptisan yang lain. Menerima pembaptisan air adalah cara yang unik dan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Bagi bayi-bayi, bagi mereka yang menginginkannya, bagi mereka yang mengalami segala macam kesulitan, penyakit, keadaan darurat, dan lain-lain. Itulah ajaran Paus Santo Siricius. Itulah ajaran Gereja Katolik. Itulah yang kita temukan dalam setiap dekret infalibel dan dogmatis dari Gereja Universal tentang perkara ini. Meskipun Allah membiarkan kesalahan diajarkan pada perkara ini dalam sumber-sumber falibel dan oleh orang-orang falibel. Sangat menarik pula bahwa dekret Paus Santo Siricius pada perkara ini diulangi dengan gaya bahasa yang sangat mirip oleh Paus Santo Leo Agung dalam banyak pernyataannya. Anda bisa menemukan kutipan-kutipan itu dalam versi terkini buku kami tentang keselamatan. Hal itu berarti bahwa pernyataan Siricius yang menentang gagasan pembaptisan keinginan dan keselamatan apapun tanpa pembaptisan air adalah ajaran yang diulang-ulangi oleh para paus dan tahta apostolik mengenai perkara ini. Otoritas dari dekret Paus Siricius kenyataannya perlu ditekankan. Dekret ini dikeluarkan kepada Gereja Katolik dengan segenap otoritas Paus Siricius. Dalam dekret tersebut, Sri Paus berulang kali merujuk kepada jabatan apostoliknya yang tertinggi, dan ia menggunakan otoritas jabatan tersebut. Sri Paus menegaskan bahwa apa yang dinyatakannya itu bersifat mengikat. Ia berkata bahwa dekretnya harus dikirim kepada seluruh gereja, semua uskup, serta semua imam, dan harus mereka taati. Dari sudut pandang hukum gereja, dekret Sri Paus ini adalah dekret tertinggi dan paling otoritatif yang dapat dikeluarkan seorang paus. Dan seperti yang telah kita lihat, ada termuat dalam undang-undang dan dekretnya ini, ajaran bahwa semua orang yang menginginkan pembaptisan air
namun meninggal tanpa menerimanya, semua orang itu binasa. Dan bahwa menerima mata air pembaptisan yang menyelamatkan adalah satu-satunya cara bagi orang-orang untuk diselamatkan, baik bagi mereka yang masih bayi atau yang menginginkan pembaptisan, maupun mereka yang sedang berada dalam keadaan darurat apapun. Saya rasa bukan satu kebetulan jika dekret kepausan yang sama sekali menolak gagasan pembaptisan keinginan dan menegaskan kebenaran tentang keharusan mutlak pembaptisan air untuk keselamatan adalah dekret kepausan penyintas tertua di zaman kita. Sebab ciri utama dari periode yang kita lalui ini, yaitu masa kemurtatan besar dan hari-hari terakhir, adalah penolakan terhadap perlunya pembaptisan, serta penolakan terhadap perlunya penyaturagaan ke dalam Yesus Kristus dan Gereja Katolik untuk keselamatan. Memang benar satu fakta di zaman kita ini, bahwa doktrin sesat pembaptisan keinginan merupakan inti dari penolakan tersebut. Jadi, Allah mengatur agar dekret Paus Santo Siricius yang menolak gagasan pembaptisan keinginan akan menjadi dekret yang menyintas hingga akhir zaman dan menjulang di zaman kita ini sebagai dekret yang terkuno. Sehingga pada periode yang bercirikan doktrin sesat pembaptisan keinginan dan penyangkalan terhadap perlunya penyaturagaan ke dalam gereja, dekret kepausan yang paling terhormat di sepanjang sejarah dari sudut pandang usianya akan menjadi sebuah dekret yang secara jelas menolak doktrin sesat pembaptisan keinginan dan menegaskan kebenaran Yesus Kristus bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa dilahirkan kembali dari air dan roh di dalam sakramen pembaptisan. Dalam kata lain, kalau seseorang ingin menemukan ajaran otoritatif dan historis para paus dan kepausan yang menyandang otoritas yang diberikan Yesus Kristus kepada Santo Petrus dan para penerusnya, dan yang membahas perlunya pembaptisan air dan tentang gagasan pembaptisan keinginan, dekret kepausan penyintas tertua adalah titik permulaan yang tepat. Dan di dalam dokumen itu, terdapat penolakan yang jelas terhadap doktrin sesat pembaptisan keinginan. Omong-omong, patut dicatat bahwa surat Paus Clemens yang terkenal kepada jemaat di Korintus tentu saja lebih awal dari dekret Santo Siricius. Tertanggal dari abad pertama, dan sekitar tahun 95, surat Paus Clemens ini merupakan contoh yang baik tentang keutamaan dan otoritas kepausan dalam gereja kuno, seperti yang juga termuat dalam dokumen-dokumen lainnya. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, gereja Roma yang dipimpin oleh Clemens menggunakan otoritasnya untuk memerintah jemaat di Korintus dengan berbagai cara. Itulah contoh otoritas gereja Roma atas gereja-gereja lain pada periode terawal dalam sejarah gereja. Namun surat ini bukanlah sebuah dekretal tentang poin-poin hukum gereja dalam makna sempit, yang kemudian diterapkan pada jenis-jenis dokumen kepausan tertentu. Dari antara dekretal-dekretal tersebut, dekret Paus Siricius adalah dekret kepausan tertua yang tetap terjaga utuh. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Iman yang diwahyukannya tidak berubah. Dia berjanji akan menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Menjelang hari terakhir, ketika gereja menghadapi banyak orang yang telah meninggalkan dogma Katolik tentang perlunya gereja untuk keselamatan, biasanya dengan dalih tanda kutip pembaptisan keinginan, kita bisa membuka lembar halaman sejarah yang terawal pada teks dekret kepausan terawal yang kita punyai. Dan di dalamnya secara khusus ada bantahan terhadap doktrin sesat pembaptisan keinginan. Dan juga, dekret Santo Siricius membuktikan sebuah poin penting mengenai ajaran magisterium biasa dan universal. Magisterium luar biasa yang dilaksanakan misalnya dalam dekret-dekret dogmatis konsili-konsili universal telah menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa menerima sakramen pembaptisan. Dan karena magisterium biasa dan universal bersifat infalibel, tentunya magisterium itu tidak dapat menentang magisterium luar biasa. Dekret Paus Santo Siricius membuktikan bahwa magisterium biasa dan universal menolak pembaptisan keinginan dan menegaskan kebenaran bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan tanpa sakramen pembaptisan. Sebabnya adalah dekretnya ini yang menolak pembaptisan keinginan atas dasar perintah Paus Siricius harus diajarkan kepada semua uskup dalam gereja dan harus mereka ulangi. Maka dengan mengikuti dekret Santo Siricius ini, seluruh gereja akan mengajarkan apa yang diajarkan Sri Paus.
yaitu menerima mata air pembaptisan yang menyelamatkan, adalah satu-satunya cara untuk diselamatkan, bahkan bagi mereka yang menginginkannya. Untuk tahu lebih lanjut tentang ajaran gereja, mengenai dogma di luar gereja Katolik tidak terdapat keselamatan, dan perkara pembaptisan, mohon membaca buku kami tentang keselamatan, menyimak video, argumen terbaik untuk melawan tanda kutip pembaptisan keinginan, serta materi lainnya di situs internet kami. Paus Eugenius keempat, Konsili Florence, tanda kutip, dan karena maut memasuki alam semesta melalui manusia pertama, jika kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kita tidak dapat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Kebenaran, masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 5. Materi dari sakramen ini adalah air yang sejati dan alami. Kutip tutup.